dan toleransi gitu. Jadi ini melanjutkan yang minggu kemarin saja dan 2 minggu yang lalu. Jadi pada prinsipnya standar dimensi itu sesuai yang ditunjukkan pada 2 slide ini ya. Jadi tiap panduan ini akan ada tiap nomor ini, tiap notes ada panduannya begitu. Kira-kira ada yang tidak dipahami nggak? Atau ada yang merasa kesusahan memahami note 8 note ini? Ya, kalau nggak ada, mungkin yang sempat saya bicarakan juga, contohnya yang ada di sini ya, contoh yang ada di sini. Ini tuh kalau pakai standar ISO dan standar British Standard, memang ada jeda, di sini ada jaraknya. Tapi kalau kita menggunakan standar yang lain, misal pakai standar ASME, ini tuh langsung nyambung gitu. Jadi ada macam-macam untuk aturan dari penunjukan dimensi. Nah, kita pakai yang mana? Kita pakai yang kita sepakati yang di 2 slide ini aja untuk kuliah gambar teknik. Tapi kan nanti kalau ketika kalian ketemu dengan asisten dan asisten mempunyai aturan yang bedanya tidak terlalu signifikan gitu, silahkan aja. Yang penting intinya gini, intinya dalam satu gambar itu harus selalu konsisten aturan mana yang mau digunakan, baik itu aturan ISO, ASME atau yang lainnya gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah konsisten gitu. Kemudian untuk elemen dimensi, jadi ini 2 hal yang perlu diperhatikan. Jadi dimensi itu yang utamanya adalah memberikan ukuran besaran. Jadi kita ingin tahu diameternya berapa, terus tingginya berapa, panjang berapa, lebarnya berapa gitu. Nah, tetapi yang kedua, ini selain besaran, selain ukuran, itu adalah kedudukan atau posisi. Jadi kita kan belum tahu nih si lubang ini posisinya akan ada di mana. Nah, di sini adalah informasi terkait posisi. Dia 12 mili dari bawah untuk center of radiusnya dan 15 mili, ini 12 mili dari bawah dan 15 mili dari kanan gitu ya. Jadi tujuan dari dimensi selain untuk ukuran juga menunjukkan kedudukan posisi gitu. Nah, ini terkait garis ukur dan garis bantu ya. Jadi yang secara sederhana saja, ini yang berpotongan seperti ini tidak disukai. Jadi kalau bisa dibikin seperti ini akan jauh lebih bagus. Jadi kalau sudah obvious seperti ini, ya berarti ini yang salah, ini yang benar, dan yang kanan ini yang salah, gitu. Gitu. Kemudian untuk dimensi-dimensi yang seperti ini juga, jika terpaksa membuat di dalam, kalau bisa jangan beririsan seperti ini. Ini kan sebenarnya bisa ditaruh di luar ya. Ini bisa ditaruh di luar, taruh di sini gitu. Sorry. Ya, itulah maksudnya. Terus ini juga dikeluarin gitu ya. Itu. Kemudian, oke. Ini dari A, B, C, D, ini correct, ini no. Yang di bawah sini juga no karena tidak ada garis bantu yang ada di sini. Gitu. Jadi ini ada perpotongan nggak apa-apa, tapi paling nggak tidak terlalu banyak lah. Gitu. Kemudian ini juga salah satu contoh lain, mungkin yang noticeable itu adalah garis bantu. Ini ada yang nyambung, ada yang terpisah gitu ya. Ini terpisah. Kemudian kalau perpanjangannya garis sumbu, ini terpisah, yang ini nyambung. Jadi mana yang benar sudah jelas. Jadi kalau yang menembus dari benda itu sendiri, itu tetap digambarkan garis lurus saja. Kemudian ini juga, ini udah jelas juga ya, lebih rapi yang di kiri sini daripada ini. Tidak pakai garis bantu, semuanya nempel langsung gitu. Ya, ini tinggal secara gampang aja nanti kalau praktisnya ada soal-soal seperti ini, bisa dilihat sebenarnya pakai intuisi aja, mana yang lebih rapi, mana yang ada di luar gambar, mana yang enggak berpotongan satu sama lain gitu. Oke, jadi garis proyeksi ukuran garis dimensi dan garis penunjuk ini mirip seperti yang kemarin aja. Mungkin akan saya lewat dulu. Nah, kemudian yang ini garis penunjukan ukuran itu tuh bisa menjadi ada garis bantunya gitu. Jadi kalau kita mau mengukur benda, itu perlu kita bikin jarak, bikin garis maya seperti ini lah.
bukan garis maya ya, garis bantu yang menunjukkan si dimensi kita itu menunjuk daerah sini gitu. Ini juga kalau membuat fillet seperti ini kita gambarkan garis bantunya gitu. Ini tujuannya apa? Karena saat kita awal membuat material itu pasti yang dikurangin adalah fisiknya itu ya sampai di sininya. Kemudian baru dihilangi bagian sini itu menggunakan proses permesinan yang lainnya gitu. Kemudian pada umumnya garis proyeksi dan garis dimensi tidak boleh saling berpotongan. Jika perpotongan tidak bisa dihindari, garis proyeksi maupun garis dimensi tetap digambarkan utuh. Begitu. Jadi seperti contoh-contoh yang tadi ya, seperti slide sebelumnya. Jika tidak bisa dihindari ya garisnya langsung aja utuh gitu. Kemudian garis proyeksi dan garis dimensi berpotongan dengan anak panah, maka garis proyeksi dibuat patah. Jadi kalau kepotongnya adalah seperti ini ya, ada angka gitu, maka harus dipisahin. Kemudian untuk selanjutnya gambar benda yang diperpendek. Jadi ini kan saking panjangnya ya. Jadi saking panjangnya dibuat seperti ada sobekan gitu. Nah garis dimensinya tetap utuh gitu. Jadi tetap digambarkan jangan ada jeda di sininya. Kemudian garis benda atau garis sumbu tidak boleh digunakan sebagai garis dimensi, tetapi dapat digunakan sebagai garis proyeksi. Gitu. Jadi bolehnya itu menjadi garis proyeksi, garis proyeksi seperti ini, bukan menjadi garis dimensi seperti ini. Itu kurang baik. Gitu. Kemudian ini juga contoh lain ketika kita mau ada di jeda-jeda begitu, itu jangan sampai garis benda itu dipakai. Jadi kan garis benda maksudnya terusannya gitu ya. Nah ini salah nih, salah. Jadi harus kalau terpaksa mau dibikin di bagian dalam, harus dibikin agak dalam dikit. Tapi idealnya dibikinnya lebih ke arah keluar gitu. Kemudian ini berbagai aturan untuk tanda awal garis dimensi. Itu tuh ada yang pakai, yang sering kita gunakan adalah panah yang tertutup seperti ini. Sedangkan di notasi yang lain, itu ada juga yang bisa pakai panah seperti ini saja, yang lancip, tanpa diisi, tanpa ada pangkalnya. Kemudian di sini panah yang lebar, kemiringan 90 derajat. Kalau yang sebelumnya kan 15 derajat ya. Ada juga yang kopong seperti ini, gitu. Nah, untuk aturan pembuatan panahnya, sebentar, mungkin ada di slide selanjutnya ya. Oke, kemudian untuk ujung dan pangkal garis ukur, ini kan yang sering kita gunakan ya. Dua-duanya adalah anak panah tertutup. Kemudian kalau kita membuat garis miring, maka orientasi miringnya harus sama. Gitu. Ini nggak salah, di beberapa standar juga bisa pakai ini. Yang penting konsisten aja. Kemudian ini yang penting juga untuk garis ukur yang bersambung atau berantai. Jadi pangkalnya mirip seperti ini saja, lanjut tanpa adanya kepala panah. Kemudian lanjut ke sini, ini biasanya disebut sebagai datum kalau kita berbicara terkait proses permesinan, metrologi, dan lain-lain. Nah, untuk garis bantunya diperpanjang, nah ini ukuran yang di sini itu 1.500. Kemudian ini plus ini, itu adalah 3.500, dan sampai akhir di sini adalah 4.500. Ini biasanya untuk mempermudah kita mau punya material, itu kita standby-nya di 4.500 gitu ya. Kemudian kita bubut, masuk, terus kita bubut, kurangi masuk gitu. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi catatan juga untuk kalian. Nanti filenya akan saya share, tenang aja. Tapi kalau ini adalah toleransi. Jadi kalau kita meletakkan informasi ukuran atau dimensi, tanpa adanya informasi toleransi seperti ini, itu berarti adalah ada toleransi. Jadi bukan pakem 30 ya, bukan kaku 30. Tapi dia bisa gimana? Ngikutin aturan ISO 2768 gitu. Jadi dari aturan ISO 2768 ini si 30 kalau kayak gini aja itu udah ketahuan komanya ada berapa di belakangnya. Misal 0,1, 0,01 gitu. Jadi ini adalah toleransi implisit.
diatur dalam ISO. Jadi bukan berarti ini nggak ada toleransinya, gitu. Tapi untuk materi ini sendiri akan dibahasnya di gambar mesin, kuliah gambar mesin semester depan. Kalau ada tulisan yang seperti ini, udah jelas, ini adalah toleransi eksplisit. Jadi kalau ini kan toleransinya lebih ke atas semua ya. Nanti ada juga yang toleransinya simetris, jadi plus 0,02, minus 0,02. Atau toleransinya satu arah, yang di bawahnya 0, terus yang di atasnya 0,01 misal gitu. Jadi pokoknya eksplisit jenis-jenis toleransinya tadi seperti yang saya sebutkan. Nah, kalau ada yang angka-angka seperti ini, itu terkait limit and fits. Jadi, limit and fits ini adalah kalau kita ngomongin terkait sebuah poros dengan sebuah lubang gitu. Ini tanda garis sumbunya, sorry nggak rapi. Jadi kalau kita masukin poros ke dalam sebuah lubang, itu tuh pasti ada 3 jenis toleransi. Ada 3 jenis toleransi. Yang pertama itu adalah toleransi longgar, jadi clearance fit. Jadi yang pertama itu adalah clearance. Terus yang kedua itu adalah interference. Jadi interference itu yang di tengah-tengah, suayannya di tengah-tengah. Dan yang terakhir itu adalah paksa, suayan paksa. Maksudnya gimana? Jadi kalau porosnya itu lebih besar ukurannya daripada si lubangnya, jika poros ukurannya lebih besar dari lubang, itu berarti suaian paksa. Berarti kan untuk bisa memasukkan harus pakai paksaan ya. Itu tujuannya untuk agar tidak bisa dicabut dengan mudah gitu. Tapi ada halnya suaiannya adalah interference, jadi sangat pas gitu. Dan yang terakhir itu adalah suaian longgar, jadi bisa ada clearance-nya. Nah, itu ditandai oleh si huruf-huruf yang ada di sini gitu. Jadi ada huruf kapital, nanti ada huruf yang kecil juga. Itu menunjukkan limit and fits. Kemudian yang keempat ini ukuran teoritis tepat tanpa toleransi. Jadi ini yang paling tidak disukai oleh manufacturer kalau ada dimensi yang kaku dengan angka dengan adanya persegi di luarnya gitu ya. Itu harus dicapai bagaimanapun caranya, itu yang akan susah gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah ukuran tanpa toleransi. Ini hanya dipakai sebagai bahan informasi tambahan. Tapi seperti yang kalian ketahui, yang paling umum digunakan adalah yang ini. Karena kita tetap butuh toleransi, cuman nggak perlu terlalu kaku gitu. Kita ngikutin standar ISO aja. Nah ini yang selanjutnya, ini orientasi angkanya. Jadi di sini adalah align system. Jadi align system ini ditempatkan di atas dan sejajar dengan garis dimensi. Jadi angka-angkanya itu ngikutin garis dimensinya, gitu. Sedangkan yang satu lagi itu unidirectional system. Jadi unidirectional ini hanya ke arah bawah kertas aja. Jadi di sini hanya ke arah bawah kertas, gimana pun panahnya, itu tuh angkanya selalu mengarah ke bagian bawah kertas, gitu. Dan yang biasa kita gunakan adalah align system. Jadi jika memang ada yang vertikal, itu orientasinya seperti ini. Karena kita melihatnya adalah kertasnya dari sisi bagian kanan, bagian bawah kertasnya, gitu. Kemudian ini contoh lain terkait arahnya, ada align. Jadi align ngikutin gitu ya, ngikutin garis dimensinya. Sedangkan unidirectional ini adalah mengarah ke bagian bawah kertas aja. Ini contoh lain unidirectional dan align. Kemudian ini juga contoh lain, align dan unidirectional. Oke. Nah, kemudian angka ukuran. Jika ruang untuk menuliskan angka itu tidak cukup ya, tidak cukup ada di sini, maka kita bisa membuat garis perpanjangan seperti ini. Gitu. Dengan catatan, ini juga ada catatan lain, jika angka ukuran tidak sesuai dengan ukuran bentukan, jadi misal yang di bagian sini itu harusnya 20 mili, tetapi di kertas ternyata cuma 10 mili gitu. Itu harus diberi garis bawah seperti ini. Ini menunjukkan ukurannya ada penyesuaian. Hal ini terjadi jika terdapat modifikasi ukuran pada gambar yang tidak dapat dirubah lagi. Gitu. Jadi kalau gambarnya udah
fix gitu, jadi kita perlu menambahkan informasi seperti itu. Gitu. Kemudian satuan ukuran biasanya dalam milimeter, dijelaskan di dalam etiket. Tapi jika tidak dalam milimeter, misal dalam inch atau dalam satuan lain, maka harus dituliskan juga dalam etiketnya. Gitu. Tapi pada umumnya kalau satu gambar ISO defaultnya adalah milimeter. Tapi kalau ternyata ada satuan lain, maka harus dituliskan juga unitnya. Begitu. Kemudian ini huruf dan simbol pelengkap. Ini sudah kalian ketahui, simbol diameter adalah seperti ini. Seperti angka huruf Yunani pi ya. Kemudian radius R, bujur sangkar, ini menunjukkan kalau permukaannya itu adalah bujur sangkar. Radius bola, jadi ini bola ya, bukan hanya sekedar lingkaran. Itu SR dan diameter bola itu adalah SP gitu. Ini S itu spare. Jadi tanda radius digunakan pada bentukan setengah radius atau lebih kecil. Ya. Ini contoh penunjukan ukurannya seperti ini saja. Jangan lupa selalu menampilkan garis sumbu untuk semua hal yang memiliki diameter. Jadi silinder, lubang itu pakai garis sumbu dan tuliskan di diameternya itu adalah lambang ini. Begitu. Kemudian ini contoh penerapan simbol R. Kalau ini kan ada dalam kurung R8 ya. Padahal di sini sudah kita ketahui lengkungannya akan 16 mili gitu. Jadi ini hanya informasi tambahan sehingga diberikan tanda dalam kurung. Ini bisa juga dituliskan cukup seperti ini saja, atau seperti ini, atau seperti ini juga bisa. Gitu. Tapi biasanya yang paling sering ya antara dua ini sih, antara 16 atau 8 gitu. Ya, ini contoh penerapan simbol bola dan bola diameter dan bola radius. Ini simbol kotak, ini menunjukkan permukaannya adalah bujur sangkar. Ya, ini simbol diameter ya. Sudah cukup clear, nggak usah terlalu dalam. Nah ini untuk detail-detail lain mungkin nggak perlu terlalu detail ya untuk kuliah gambar teknik, tapi nanti kuliah gambar mesin kita perlu ada apa namanya untuk nanti ini otomatis akan ada di CAD lah, tapi paling nggak ukuran-ukurannya jika di praktikum diminta ya ikutin panduan yang di sini. Ini dimensioning simbol ada banyak, ini basic dimension. Ini nggak perlu, ya pokoknya nanti kalau mau dilihat, silakan langsung lihat slide-nya aja. Jadi ini counter bore, jadi counter bore ini ya, lambangnya counter bore. Jadi kalau kita mau membuat sesuatu misal untuk obeng gitu ya, nah ini macam-macam kan, kepalanya baut kan ada yang kotak, ada yang segitiga gitu. Jadi istilahnya, kalau ini counter bore, dan di sini adalah countersink. Jadi ini countersink simbolnya seperti ini. Kemudian simbol kedalaman, depth, simbolnya seperti ini. Kalau mau digambarkan di sini ya. Karena kalau kita mau menggambarkan dimensinya di sini kan terlalu padat nih. Gitu. Kemudian square, simbol, dan dimension origin simbol dikasih buletan gini. Kemudian various shapes, ya ini tinggal dibaca aja menggunakan aturan yang sebelumnya. Ini sistem penunjukan ukuran, ini ukuran berantai, ini di mana jarak antar bentukan lebih dipentingkan gitu. Ini berarti kan kita perlunya jarak antar bentukan. Sedangkan untuk yang seperti ini ukuran paralel. Jadi jarak antar lubang tidak lebih berfungsi dibandingkan jarak dari sisi ke setiap lubang. Jadi ini lebih penting. Lebih penting kita punya referensi posisinya adalah dari tiap jaraknya gitu ya. Ini karena lebih ke arah nanti ke proses permesinannya. Jadi kita harus ngefixkan yang di bagian sini dan di bagian sini gitu dipegang. Kemudian nanti alat permesinannya bisa berubah ngikutin jarak yang sudah ditentukan gitu. Ini lebih penting daripada yang slide sebelumnya. Ini jarak antar bentukan lebih dipentingkan gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Kemudian ini penunjukan ukuran per step. Ini mirip seperti yang ukuran paralel gini. Ya, jadi nggak terlalu susah, mirip seperti yang tadi. Ya, ini lagi ukuran per step. Tidak hanya pada ukuran dimensi
jarak aja, sudut juga bisa digunakan gitu. Nah, ini juga ukuran koordinat. Jadi ukuran koordinat di sini kita sudah menetapkan ini sumbu X, ke atas sumbu Y. Nah, posisinya lubang 1 ini ditunjukkan di sini. Jadi semacam ada legendanya lah. Satu itu di X20, Y-nya 160 dengan diameternya 19 mili gitu. Kemudian posisi 2, lubang 2, posisinya ini dengan ukurannya ini. Juga yang lain diameter 3, 4, dan 5 begitu. Kemudian di sini kalau sudah gabungan, jadi sudah ada macam-macam info yang perlu diketahui. Jadi ini contoh lain di luar yang tadi ya, di luar informasi-informasi yang tadi. Kalau suatu gambar terlalu banyak ukuran-ukurannya, kita gunakan yang revert seperti ini. Jadi agar bisa fokus si pembacanya membacanya bagaimana. Kalau di sini akan keramaian gitu. Terus ukuran bentuk-bentuk khusus ini untuk tembereng dan di sini untuk juringnya. Jadi juring kita berikan tanda ini ya, setengah, bukan setengah lingkaran, juringnya gitu. Kemudian dimensioning angle, tinggal dikasih garis perpanjangan 30 derajat, 4 derajat. Ini bisa di luar, bisa di dalam, bisa menembus dan lain-lain gitu. Bisa sampai derajat, menit, dan detik juga bisa. Kemudian penunjukan ukuran ini untuk chamfer dan countersink. Biasanya langsung seperti ini aja, bisa ditunjuk atau diberikan jarak seperti ini gitu. Jadi macam-macam. Nggak usah dihafalin, nanti kalau yang penting yang diingat adalah chamfer dan countersink ini punya aturan untuk menuliskan dimensi gitu. Jadi chamfer, countersink, counterbore itu masing-masing punya aturannya. Untuk detailnya ya ngikutin standar ISO aja. Ada yang seperti ini, ada yang juga udah jelas pakai notasi huruf, nanti dijelaskan pakai standar lain gitu-gitu. Ini juga 45 derajat kali 3 atau yang lainnya. Kemudian ini adalah tanda finishing. Jadi finish marks itu lebih ke arah setelah permukaan itu kita kurangi, maka perlu kita apakan? Misal perlu kita poles, atau perlu kita amplas, atau perlu kita berikan aditif coating gitu, macam-macam. Ini finish marks. Ada yang simbolnya seperti ini, simbolnya adalah V aja. Ada juga yang sampai yang menjadi akar. Ini adalah perlakuan permukaan gitu. Ini lebih ke arah kekasaran permukaan nanti ya. Ini dimensioning curves standar aja, tapi kayaknya kita akan jarang sekali untuk membuat seperti ini gitu. Paling umumnya ya membuatnya kayak gini aja, radius-radius di masing-masing posisi gitu. Kemudian ini dimensi lokasi, ini yang benar, correct. Jadi kita gambarkan dimensi itu diupayakan mengikuti garis yang nyata. Jangan seperti ini mengikuti garis yang maya ya. Maksudnya ini kan nggak kelihatan lubangnya dari sisi sampingnya gitu. Dari sisi depan lah. Kalau ini misal tampak depan, ini tampak atas, ini kan lebih banyak tampak atasnya gitu. Gitu. Terus ya sudah. Paling itu adalah materi dimensi. Jadi secara prinsip sebenarnya sudah kalian kerjakan di tugas 6 dan tugas 7 revisinya. Tapi memang aplikasinya akan banyak dan untuk dimensi sendiri biasanya sudah jelas gitu. Bisa pakai feeling aja lah. Oke, selanjutnya materi untuk hari ini itu adalah proyeksi aksonometrik. Jadi proyeksi aksonometrik ini juga enggak terlalu banyak slide-nya. Kita akan banyak latihan aja untuk sore ini. Jadi proyeksi aksonometrik itu ada ada beberapa macam. Aksonometrik ini melihat benda dari 3 dimensi. Ada yang akan kita pelajari secara garis besar adalah isometrik dan oblik gitu ya. Nah, isometrik seperti apa, oblik seperti apa. Ini
capaiannya adalah memahami fungsi dan jenis proyeksi, memahami perbedaan antara proyeksi dan gambarnya, dan membuat gambar isometri. Jadi proyeksi ortogonal itu yang sudah kita lakukan di pertemuan awal-awal, di minggu-minggu awal, itu yang aturan Amerika, aturan Eropa, atau kuadran 1, kuadran 3, itu adalah proyeksi ortogonal. Nah, sedangkan untuk proyeksi aksonometri, itu bendanya dibuat ada suatu kemiringan dan bidang proyeksinya tetap, sehingga gambar yang terbentuk itu akan menjadi seperti ini, menjadi gambar seperti 3 dimensinya gitulah. Nah, ini adalah 3 gambar yang perlu kalian pegang sampai kuliah gambar teknik ini selesai, dan ke depannya juga ya. Jadi memang umumnya itu adalah isometri saat kita punya eh, software computer aided design seperti yang biasa saya tunjukkan gitu saat saat kuliah terkait proyeksi ortogonal ya. Jadi kan saya melihatkan gambar 3 dimensinya, terus saya lihat tampak depannya seperti apa, tampak kanan, kemudian tampak atas gitu. Nah, itu umumnya memang proyeksinya isometri, tapi kita juga mengenal dimetri dan oblik gitu. Jadi dimetri ini kasarannya akan ada 2 skala. Jadi kalau isometri ini itu ukurannya akan menjadi 0,8 ya, gitu. Jadi kalau kita punya pakai kertas balok gitu ya, di sini adalah empat empat apa namanya 4 kotak gitu. Nah, jadi untuk menggambarkan proyeksi isometri, Anda perlu mengalihkan 0,8 untuk panjang sebenarnya di kertasnya gitu. Ini 0,8, kemudian di sisi C juga 0,8, dan di sisi B juga 0,8 gitu. Jadi itu fitur yang pertama. Terus yang kedua adalah si sudutnya, orientasi sudutnya. Jadi tampak depan, ini tampak depan ya, tampak yang utama. Sorry. Ini tampak depan dan di sini tampak samping kanan. Ini dari garis vertikal yang utama harus ada 30 derajat begitu. Gitu. Nah, ini jadi ukuran dari ukuran aslinya 0,8, tapi perbandingan untuk masing-masing panjang itu adalah 1:1:1 gitu. Detailnya ada di sini ya. Kemudian untuk proyeksi dimetri, sudut yang digunakan adalah 7 derajat dan 42 derajat begitu. Ini untuk tampak depan dan ini tampak kanannya. Gitu. Nah, kenapa dimetri? Di ini maksudnya ada 2. Jadi ada 2 skala perpendekan yang garis vertikal, B ini perpendekannya menjadi 0,9-nya dari ukuran aslinya. Kemudian untuk yang depth-nya, kedalaman dan lebarnya, jadi yang ketiga 0,9, kemudian lebarnya 0,9, sedangkan kedalamannya di sini adalah 0,5 gitu. Jadi A banding B banding C itu adalah 1:1:1 gitu. 1:1:1. Jadi lagi-lagi kalau misal Anda punya 10 balok gitu ya, maka nanti di sini menjadi sisa 0,9 balok gitu. Dan jangan lupa di sini sudutnya 7 derajat dan 42 derajat. Jadi paling gampangnya itu sebenarnya memang menggambarkan view-nya 3 dimensi dulu, view kotak besarnya 7 derajat dan 42 derajat, kalau isometri 30 derajat. Nah, untuk yang oblik ini adalah yang permukaan depannya ini seperti ini, seperti ukuran aslinya. Jadi tinggi dan lebarnya itu adalah ukuran aslinya, ya. Jadi ukuran aslinya. Sedangkan yang depthness-nya atau kedalamannya itu adalah 0,5-nya, gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini perbandingannya adalah 1:1:1. Nah, di sini nggak perlu diskalakan. Ini TL itu true length, yang B-nya 1, A-nya 1, C-nya setengah. Dan sudut yang digunakan adalah 45 derajat. Gitu. Jadi ini adalah 3 jenis axonometric projection yang perlu kalian resapi selama gambar teknik dan nantinya setelah lulus begitu. Tapi kalau saya boleh spoiler ya sampai lulus nanti untuk
computer aided design rata-rata pakainya isometri aja. Ini sorry, masih belum hilang. Kalau ini contoh lainnya, penjelasan lain. Jadi tadi kan isometrik dan dimetrik, trimetrik. Nah ini nggak usah dulu deh. Ini nggak usah dulu. Yang ini diabaikan dulu aja ya. Ini jenis lain dari proyeksi dimetrik dan trimetrik. Tapi intinya dimetrik itu ada 2 skala yang digunakan, trimetrik ada 3 skala yang digunakan. Tapi untuk definisi dari derajat-derajatnya kita gunakan yang ini dulu. Gitu. Ini adalah definisi lain mengenai dimetri. Jadi alfa dan betanya ini sudah diatur di sininya. Gitu. Tapi maksudnya isometri di sini kan 1:1:1. Kemudian di sini ada dua skala, sedangkan trimetri ini beda semua. Ini contoh gambar isometrinya. Jadi skill yang perlu kalian latih itu adalah punya gambar orthogonal view-nya, kemudian kemudian menentukan isometric view-nya, atau juga dari gambar ortogonal kalian bisa menggambarkan bukan hanya sekedar menebak, tapi juga bisa menggambarkan secara langsung begitu. Ini contoh-contoh lain, sudah ketahuan proyeksi ortogonalnya seperti apa. Ini contoh teknik, jadi kita gambarkan utuh dulu, terus ini kayak kita bikin kerajinan aja lah pakai kayu, kemudian kita tandain titik-titik, kemudian kita kurangi. Nah, jadi yang mungkin memang menantang adalah saat menggambar lingkaran nantinya. Lingkaran dengan diameter D, kemudian isometri sudutnya 30 derajat, maka kita perlu menentukan lingkaran itu nantinya akan menjadi sebuah elips gitu. Jadi kita tentukan garis yang tegak lurus dari B ke bidang di sini, ke garis di sini, dan yang di sini. Kemudian ini jadi titik singgungnya. Begitu juga ke salah satu lagi. Ini akan menjadi bidang singgungnya, perpotongannya nanti menjadi titik C dan titik D. Nah, kemudian kalian buat lingkaran dengan radiusnya adalah ini. Lingkaran, lingkaran, nah nanti sisanya tinggal penyesuaian aja bagian atasnya gitu, si elipsnya. Ini contoh lain untuk membuat yang seperti ini juga. Ya, jadi ini teknik-tekniknya memang intinya membuat elips intinya gitu, membuat elips serapih mungkin. Ini contoh gambar isometri lingkaran pada 3 bidang. Jadi kalau 3 bidang seperti ini akan jauh lebih susah lagi ya. Tapi untuk sekarang kalian pakai feeling aja lah. Maksudnya nggak perlu detail digambarkan radius di tiap titik gitu. Paling enggak memang bentuk elips yang bagus gitu ya. Dikira-kira aja. Nah, ini contoh yang tadi contoh isometrik, di sini contoh oblik. Jadi tampak depannya ini ukuran asli, baik itu tinggi maupun lebarnya gitu. Tinggal yang bagian dalamnya menjadi setengah dari ukuran utamanya. Kemudian untuk proyeksi oblik itu mirip proyeksi ortogonal. Tampak depannya itu gunakan yang paling banyak informasinya seperti ini. Jadi di sini kurang baik dan jangan juga terlalu memanjang gitu ya. Gitu. Ini terlalu memanjang juga, ini terlalu memanjang gitu. Di sini kan bisa ketahuan informasinya adalah tampak depan seperti ini atau seperti ini gitu. Ini juga contoh lain untuk gambar oblik gitu ya di berbagai lemari bisa dilihat-lihat juga. Nah ini ada 3 jenis oblik, ada cavalier, ada kabinet, dan general. Tapi untuk penyederhanaan kita gunakannya aturan yang ini aja, 1:1:1, dan sudutnya adalah 45 derajat. Begitu. Nah ini contoh lain dari gambar isometrik, dimetrik, dan trimetrik ya. Jadi dimetrik ini nggak melulu 7 dan 42, tapi untuk sementara kita mainkannya adalah 7 dan 42 dengan perbandingannya tadi itu adalah 0,9 dan 0,5. Gitu. Oke, jadi yang sekarang latihannya adalah
kalian membuat yang gambar nomor 1, ini membuat proyeksi dimetri dan obliknya. Jadi ini sudah ada lambang panahnya, ini menunjukkan sisi depannya bagian mana. Kemudian satu kotak setara 10 mm ya. Jadi ini gambarkan proyeksi dimetri dan obliknya. Gitu. Ini silakan di screenshot, tapi nanti juga akan saya share file PDF-nya. Kemudian yang soal nomor 2 dan 3, gambarkan proyeksi isometri dari dua benda di bawah, dari nomor 2 dan nomor 3. Jadi ini kan yang kalian lihat gambar oblik ya. Jadi dari gambar oblik ini, kalian bikin menjadi gambar isometri. Begitu. Dan informasinya yaitu satu kotak setara 10 mm juga. Dan untuk soal ini, tidak perlu membuat etiket, cukup membuat nama, NIM, dan tanggal atau tugas berapa ini ya. Berarti ini kan tugas 8. Jadi cukup tuliskan nama, NIM, tugas 8, proyeksi, aksonometri gitu. Gitu. Jadi outputnya nanti akan ada 4 gambar ya. Nomor 1 ada 2 gambar, nomor 2 dan 3 masing-masing 1 gambar. Gitu. Dibuatnya silahkan mau dibikin di kertas milimeter block atau di kertas HVS, saya bebaskan. Tapi untuk lebih mempermudah, saran saya ke kertas milimeter, gitu ya. Saran saya di kertas milimeter block untuk mempermudah kalian. Ada pertanyaan? Ini deadline-nya kira-kira satu gambar 15 menit. Jadi jam 5.00 ya. Deadline-nya jam 5.00. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Saya masih sedikit kurang paham, Kak, mengapa menggambar yang lingkaran di isometri, Pak. Gambar lingkaran yang di isometri. Lihat panduannya seperti ini aja. Jadi kalau lingkaran diisometrikan itu kan akan ada 3 sisi nantinya. Nah, paling enggak orientasinya mirip kayak gini aja, gitu. Tapi kalau memang pengen lebih akurat, intinya itu diperkirakan titik tengahnya di tiap-tiap persegi itu ada di mana. Kemudian kalian gambar seperempat lingkaran, seperempat lingkaran, seperempat lingkaran. Lihat di sini aja lah. Nggak perlu terlalu rapi pakai radius kecil-kecil gini. Gitu, Isan. Jadi untuk yang latihan sekarang cukup dikira-kira saja ya, Pak? Ya, tapi jangan terlalu jelek juga ya. Ikutin ini aja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Ini 17.15 aja deh. 15 menit masing-masing buat. Pak, Ya, boleh lihat slide yang nomor 12. slide nomor 12. Ini informasi tambahan aja ya. Itu kan tadi yang di metrik tuh ada yang 7 sama 42. Ya, Nah, yang di metrik yang itu ada 15 sama 15. Pakainya yang mana ya Pak kira-kira? yang 7 Atau sama 42, yang ini aja. oh yang itu aja. Ya, Oke. kalian Makasih, gunakan Pak. gambar ini untuk referensinya. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, silakan mulai mengerjakan. Ini sambil saya share filenya. Kalau ada kesulitan, silakan tanya. Gitu. Ini akan saya stop record.